Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat agen Pegadaian dimanapun Anda berada. Bersama saya kembali Alpuat, Sales Channel PT Pegadaian Area Pontianak. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat agen Pegadaian yaitu tentang syarat dan cara mendaftar menjadi agen Pegadaian. Sebelum saya menjelaskan tentang syarat dan cara mendaftar agen Pegadaian, saya akan mengulang sedikit tentang jenis-jenis agen Pegadaian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah jenis-jenis agen Pegadaian yaitu agen pemasaran, yang kedua adalah agen pembayaran, yang ketiga agen gadai. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang syarat dan cara mendaftar menjadi tiga agen ini ya, yang tiga jenis agen ini ya. Nah, baik kita langsung saja. Yang pertama yaitu tentang persyaratan umum menjadi agen Pegadaian tadi. Jadi yang syarat pertama yaitu perorangan maupun badan usaha. Yang kedua, memiliki tempat tinggal atau tempat usaha. Yang ketiga, lokasi operasional dengan outlet induk memiliki akses transportasi yang mudah. Yang keempat, memiliki smartphone atau dalam hal ini Android, HP Android. Terus yang kelima, memiliki rekening bank yang bekerja sama dengan Pegadaian. BNI, BRI, Mandiri, Bank BTN, dan Bank BCA yang atas nama agen sendiri ya. Selanjutnya yang keenam, bersedia mengikuti pelatihan tentang agen Pegadaian. Oke. Dan yang ketujuh, bersedia menandatangani fakta integritas. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke persyaratan khusus menjadi agen Pegadaian. Nah, yang pertama yaitu agen gadai. Agen gadai di sini dia harus memiliki surat keterangan usaha ya. Jadi wajib memiliki surat keterangan usaha. Yang kedua yaitu bagi pensiunan Pegadaian, jadi harus melampirkan surat keterangan pensiun dan surat lulus penaksir. Jadi ketika pensiunan Pegadaian yang ingin menjadi agen Pegadaian, mereka harus melampirkan surat keterangan tadi ya, surat keputusan ya, bahwa dia pensiun dan juga memiliki surat lulus penaksir. Nah, yang selanjutnya, yang pasti kalau untuk agen gadai, dia harus memiliki keahlian atau pengetahuan tentang harga pasar agunan sesuai dengan usaha. Jadi dia harus memiliki kemampuan dalam menaksir. Apabila bidang jenis usahanya dia tentang emas, menjadi agen gadai yang menerima barang jaminan emas, maka dia harus memiliki kemampuan dalam menentukan nilai emas, atau dalam hal di sini adalah kartase emasnya. Jadi agen tersebut harus bisa menilai dan menentukan uang pinjaman berdasarkan nilai barang jaminan yang diterima tadi. Kalau dia misalnya usaha dia di bidang handphone, maka dia harus memiliki keahlian dalam menilai harga-harga handphone yang berada di pasaran atau yang diterima dia sebagai agunan. Nah, yang selanjutnya adalah bersedia mengikuti pelatihan penaksir pada pelatihan lembaga sertifikasi profesi atau LSP Pegadaian. Jadi setiap nanti agen gadai yang sudah berkontribusi bagi Pegadaian dan memiliki omset yang besar, maka kita akan ikutkan dalam pelatihan dalam menaksir, yang mana kita sediakan ada punya lembaga Pegadaian namanya lembaga SP, LSP. Dan di situ para agen Pegadaian akan diikutkan untuk mengikuti pelatihan tersebut dan akan mendapatkan sertifikasi menaksir. Selanjutnya, memiliki rekening bank dan atas nama yang bersangkutan. Selanjutnya, tadi persyaratan khusus,
Ini persyaratan administrasi. Jadi persyaratan administrasi untuk yang menjadi agen Pegadaian adalah yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran dan mengupload bukti foto identitas yang berlaku atau KTP pada saat mendaftar menjadi agen Pegadaian melalui aplikasi agen Pegadaian dan memilih induk agen dengan mempertimbangkan lokasi agen. Jadi ketika mendaftar menjadi agen nanti, agen tersebut memilih induk agen yang menjadi tempat closingan agen tersebut. Dan usahakan dalam memilih outlet tersebut, utamakan yang terdekat dengan usaha atau tempat tinggal yang mudah dijangkau oleh agen Pegadaian, serta transportasinya juga mudah. Dan yang kedua, bersedia melakukan verifikasi email. Dalam hal ini, verifikasi email itu bertujuan untuk persetujuan menjadi agen Pegadaian. Yang ketiga, menandatangani dokumen perjanjian kerjasama yang dalam hal sini ada fakta integritas. Yang kedua, syarat umum dan surat kuasa agen gadai. Terus PKS, perjanjian kerjasama. Ini PKS tersebut berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, ketika nanti sebagai seorang agen Pegadaian, mereka akan memiliki atau mendapatkan email atau notifikasi ketika masa kontraknya selama 3 tahun sudah habis. Jadi ketika menerima notifikasi tersebut, agen memilih kalau misalnya dia ingin memperpanjang perjanjiannya dengan Pegadaian, maka akan dipilih ya. Nah, setelah diperpanjang dalam waktu 3 tahun berikutnya sejak masa berakhirnya, maka agen tersebut akan diperpanjang selama 3 tahun. Nah, setelah agen menyetujui perpanjangan perjanjian kerjasama tersebut, agen akan menerima email berupa pemberitahuan perpanjangan perjanjian kerjasama agen Pegadaian. Nah, setelah masa 6 tahun perjanjian kerjasama berakhir, berarti tadi 3 tahun diperpanjang terus ditambah 3 tahun lagi yang awalnya yang pertama, maka totalnya 6 tahun. Dan ketika 6 tahun, agen Pegadaian akan menerima notifikasi pada aplikasi agen Pegadaian berupa perjanjian kerjasama Bapak Ibu akan segera berakhir. Nah, apakah Bapak Ibu ingin melanjutkan perjanjian kerjasama menjadi agen Pegadaian? Nah, jika agen memilih tidak, maka PKS-nya akan berakhir dan user agen pada aplikasi Pegadaian akan dinonaktifkan. Nah, tapi jika agen memilih ya pada saat muncul notifikasi tersebut, maka silahkan Bapak Ibu datang ke outlet untuk menghubungi outlet tersebut. Nanti pada menu perpanjangan PKS di website kami sebagai outlet akan muncul status daftar agen yang bersedia perpanjang perjanjian kerjasama. Nah, dari petugas outlet dari Pegadaian akan mencetak perjanjian kerjasama lagi untuk ditandatangani oleh agen atau pemimpin cabang. Dari itu akun agen tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan masa berlaku perjanjian kerjasama. Jadi akan kita perpanjang kembali ya. Itu. Nah, selanjutnya persyaratan administrasi selanjutnya adalah bersedia menyerahkan deposit bagi agen pembayaran dan agen gadai. Untuk agen pembayaran berupa uang, sedangkan untuk agen gadai bisa berupa uang ataupun barang berupa emas perhiasan atau logam mulia ya. Nah, di sini juga persyaratan administrasi untuk agen badan usaha, dia wajib melampirkan beberapa dokumen ya. Beberapa dokumen, yang pertama adalah akta pendirian atau anggaran dasar dan perubahan yang telah disahkan oleh Kemenkumham. Itu untuk agen dari badan usaha ya yang ingin menjadi agen Pegadaian. Yang kedua adalah identitas pengurus atau riwayat hidup beserta CP-nya. Terus yang ketiga adalah surat izin usaha perdagangan. Yang keempat, nomor
pokok wajib pajak (NPWP). Yang selanjutnya yang kelima yaitu nomor induk bursa (NIB) atau tanda daftar perusahaan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu surat kuasa. Nah, itulah untuk persyaratan administrasi dan ketika nanti agen pegadaian nanti terdaftar sebagai agen pegadaian, dia akan memilih induk agen pegadaian atau outlet agen pegadaian. Nah, adapun cara untuk mendaftar agen pegadaian adalah yang pertama yaitu download dan install aplikasi agen pegadaian. Untuk pengguna Android itu silahkan masuk di Play Store, ketik agen pegadaian di Play Store-nya, silahkan download, dan setelah download input data registrasi. Setelah menginput data registrasi, nanti tahapan selanjutnya adalah survei calon agen yang dilanjutkan. Setelah survei calon agen akan di-approval oleh petugas OSTED, baik itu di petugas agen pegadaian maupun kepala unit dari pegadaian tersebut. Nah, setelah di-approval registrasi dari calon agen, kemudian dilakukan aktivasi akun. Nah, setelah dilakukan aktivasi akun, maka selesai untuk pendaftaran agen pegadaiannya. Nah, bagaimana tahapannya? Nah, tahapan menjadi agen pegadaian berikut ada penjelasannya secara detail. Yang pertama, calon agen pegadaian tadi mendownload aplikasi agen pegadaian di Play Store, khusus untuk pengguna Android ya. Jadi sementara aplikasi agen pegadaian hanya bisa dilakukan untuk pendaftaran di HP Android ya. Jadi silakan dulu download dulu aplikasi agen pegadaiannya di Play Store. Terus setelah mendownload, agen pegadaian melakukan pendaftaran di dalam aplikasi, kemudian input sesuai dengan yang diminta di aplikasi dan pilih outlet induk pegadaian. Jadi dipilih outlet induk pegadaian yang terdekat ya. Karena nanti setiap transaksi yang dilakukan oleh agen pegadaian yang memprospek dari calon nasabahnya itu akan di-closingkan di induk agen yang sudah terdaftar agen tersebut. Misalnya agen tersebut terdaftar dekatnya cabang Pontianak. Nah, jadi setiap closingan nanti harus di-closingkan di cabang Pontianak. Itu selanjutnya. Selanjutnya yaitu nanti calon agen melakukan konfirmasi pendaftaran ke outlet induk. Jadi ketika sudah mendownload, meregistrasi di dalam aplikasi agen pegadaian, maka agen pegadaian melakukan atau mengkonfirmasi ke outlet bahwa dia sudah melakukan pendaftaran dan menjadi agen pegadaian. Nanti setelah calon agen pegadaian tersebut sudah datang ke outlet, maka pihak outlet akan melakukan verifikasi email atau mengirimkan email yang akan diverifikasi melalui website agen pegadaian kepada calon agen pegadaian. Nah, setelah diverifikasi, maka kami akan mengirimkan email ke calon agen tersebut dan calon agen melakukan konfirmasi atau verifikasi email dengan mengklik verifikasi email sebagai bentuk persetujuan pendaftaran menjadi agen pegadaian. Nah, selanjutnya setelah memverifikasi email, kami dari petugas pegadaian yang ditunjuk akan melakukan survei ke tempat atau lokasi calon agen pendaftaran berdasarkan pengajuan calon agen melalui aplikasi. Kami akan melakukan survei tempatnya, apakah memiliki usaha, apabila yang tidak memiliki usaha, memiliki tempat tinggal, maka kami akan mengunjungi atau mensurvei tempat tinggal calon agen tersebut. Nah, setelah kami kunjungi, maka kami akan melakukan evaluasi berdasarkan hasil survei tersebut untuk menentukan layanan yang sesuai dengan calon agen pegadaian dan menginput data hasil survei pada website agen pegadaian. Jadi nanti dari hasil survei
dan permintaan dari agen tersebut, kami akan menentukan agen tersebut akan menjadi agen apa, agen pemasar atau agen pembayaran ataupun agen gadai. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan survei, kami akan melakukan print perjanjian ya. Setelah kami melakukan survei, terus melakukan evaluasi, terus dilakukan approval, pengisian data dan approval, kami akan mencetak perjanjian kerjasama, syarat umum, serta fakta integritas sebagai agen pegadaian yang kami cetak melalui website agen pegadaian. Selanjutnya nanti calon agen pegadaian tersebut menandatangani perjanjian ataupun syarat-syarat umum agen pegadaian serta fakta integritas, dan setelah ditandatangani kami akan mengupload berkas tersebut ke dalam website agen pegadaian kembali. Nah, sewaktu-waktu nanti ketika diperlukan kami bisa mendownload kembali PKS tersebut. Nah, dari setelah dilakukan penguploadan berkas perjanjian atau PKS yang sudah ditandatangani antara pegadaian dan agen pegadaian serta fakta integritas dan syarat umum dan persyaratan yang lainnya, baru agen bisa melakukan aktivasi pada aplikasi agen pegadaian pada menu aktivasi dengan menggunakan handphone yang sudah terdaftar tadi, terus input nomor handphone ke dalam aplikasi tersebut, maka akan menerima kode OTP. Setelah menerima kode OTP, calon agen akan membuat password dan PIN tersebut. Nah, inilah tampilan ketika agen pegadaian tersebut berhasil mendaftar sebagai agen pegadaian. Jadi ini tampilannya, tampilan aplikasi ketika agen tersebut berhasil mendaftar sebagai agen pegadaian. Nah, bagaimana tentang cara penggunaan di aplikasinya? Nanti akan kami jelaskan kembali di video selanjutnya. Saya kira cukup sekian tentang video penjelasan tentang agen. Saya harap dengan video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.